Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat selalu dimanapun berada. Dan ingat bahwa belajar itu seumur hidup. Untuk materi hari ini kita akan bahas mengenai dinamika kelompok, di mana tentu ada perbedaan antara kelompok dan tim. Kita bisa tahu bahwa yang namanya dinamika kelompok adalah studi tentang bagaimana orang berinteraksi dalam kelompok. Ini sangat penting bila kita dalam suatu organisasi maupun dalam suatu perusahaan. Mengapa penting? Itu yang menjadi atau sering ditanyakan, mengapa penting? Yang pertama, mayoritas pekerjaan dilakukan dalam kelompok atau tim. Itu kenapa pentingnya namanya kelompok. Yang kedua, kelompok mempengaruhi motivasi, kemudian kepuasan dan kinerja karyawan. Itu karena sudah akan saling membantu di dalamnya. Kemudian yang ketiga, manajemen yang baik terhadap kelompok ini akan menimbulkan organisasi yang sehat. Kenapa? Karena tentu motivasi kerja juga akan meningkat. Kita bisa lihat jenis-jenis kelompok itu ada formal, ada informal, kemudian ada tugas atau text group, kemudian ada sosial ataupun friendship group. Jadi memang semua sudah ada jenisnya. Kalau kita lihat tahapannya, ini tahapan yang memang umum digunakan. Artinya dalam membentuk suatu kelompok ini harus dan umum kita gunakan. Yang pertama, kita harus buat yang namanya forming. Kita bentuk dulu kelompoknya, kelompok apa begitu. Setelah terbentuk, tentu akan ada badai, kalau istilahnya storming, akan ada konflik. Jadi setelah forming, kemudian akan muncul yang namanya storming, badai. Badai itu tentu harus diatasi. Atasinya salah satunya dengan yang namanya norming, yaitu pembuatan aturan. Kalau sudah ada norming, tentu masalah akan mulai bisa diatasi. Dan tentu yang terakhir ada yang namanya performing. Jadi performing ini melihat bagaimana suatu kelompok performnya dan juga evaluasi. Jadi dalam tahapan-tahapan pembentukan kelompok ini selalu akan mulai dengan forming, kemudian ada konflik storming, kemudian ada norming, membuat aturan, kemudian ada performing. Jadi ini juga menjadi suatu bagian yang saling berkaitan. Kalau kita lihat ciri-ciri kelompok yang baik bagaimana, yang efektif bagaimana, gitu. Yang pertama, kelompok tersebut harus mempunyai tujuan yang jelas. Jadi kalau tujuannya memang untuk profit, ya benar-benar bertujuan untuk mencari profit. Kemudian yang kedua, komunikasinya terbuka. Kalau komunikasi terbuka ini akan memunculkan organisasi yang sehat, perusahaan yang sehat, gitu. Kemudian kepercayaan antar anggota ini juga menjadi hal yang penting, karena dalam suatu organisasi, dalam suatu perusahaan, kalau kita percaya satu sama lain, percaya dengan anggota, tentu kelompok kita juga sukses, berjalan efektif, dan juga perusahaan kita akan sehat dan juga berjalan dengan sesuai visi dan misi. Artinya memang kita harus punya tujuan jelas, kemudian komunikasi yang baik, dan juga kepercayaan antara anggota itu sangat penting. Saya kira masih banyak yang akan kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bismillah.